Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnanta Tambayong dengan NIM 9321116719. Di sini saya akan membahas tentang supervisi kelas. Terdapat 4 bab tentang materi supervisi kelas ini. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang ketiga, prosedur. Dan yang keempat, prinsip-prinsip supervisi kelas. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini kita mulai dari pengertian supervisi. Supervisi adalah salah satu bagian proses atau kegiatan dari fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling, yaitu kegiatan-kegiatan yang terencana seorang manajer melalui aktivitas bimbingan, pengarahan, observasi, motivasi, dan evaluasi pada stafnya dalam melaksanakan kegiatan dan tugas sehari-hari. Sedangkan istilah supervisi kelas mengacu pada misi utama pembelajaran, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan prestasi akademik. Poin kedua, ada tujuan dan manfaat. Tujuan supervisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Jadi, pengawasan bertujuan untuk mengadakan evaluasi, yaitu untuk mengukur kemajuan sekolah. Dan yang kedua, perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas, pelayanan, kepemimpinan, dan pembinaan human relation yang baik kepada semua pihak yang terkait. Poin ketiga di sini ada prosedur. Kegiatan supervisi tersebut harus dilakukan melalui tahap-tahap diagnosis seperti tahap-tahap yang dilalui dalam proses pemecahan masalah pada umumnya. Tahap-tahap tersebut adalah yang pertama, identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi celah antara keadaan yang sekarang ada dengan keadaan yang diharapkan. Yang kedua, diagnosis penyebab, yaitu penelitian mengenai kemungkinan sebab-sebab timbulnya masalah dengan cara menguji faktor-faktor penghambat. Yang ketiga, mengembangkan rencana kegiatan, yaitu mengembangkan strategi untuk bertindak dengan secara rinci, menelaah alternatif yang ada. Yang keempat, melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan menerjemahkan setiap langkah perencanaan dengan prosedur yang khusus. Yang kelima, mengevaluasi rencana kegiatan, yaitu melihat kembali keterlaksanaan dan nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan di dalam pelaksanaannya nanti. Poin keempat, ada prinsip-prinsip supervisi kelas. Supervisi kelas dilaksanakan atas dasar keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran atau PPM hendaknya menaruh perhatian yang utama pada peningkatan kemampuan profesional gurunya, yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, pembinaan yang tepat dan terus-menerus yang diberikan kepada guru-guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru berdasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat diperbaiki dengan cara paling baik di tingkat kelas atau sekolah melalui pembinaan langsung dari orang-orang yang bekerja sama dengan guru-guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Yang keempat, ada supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru-guru. Di sini ditumbuhkan melalui kepemimpinan partisipatif, di mana guru-guru merasa dihargai dan diperlukan. Yang kelima, ada supervisi yang efektif dapat melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru-guru. Yang selanjutnya yaitu supervisi yang efektif dapat membantu guru-guru memperoleh arah diri, memahami permasalahan yang dihadapi sehari-hari, belajar memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari dengan imajinatif dan kreatif.
Selanjutnya, supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru-guru dapat menunaikan pekerjaannya secara profesional. Ketersediaan sumber daya pendidikan yang diperlukan memberi peluang kepada guru untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik. Di sini supervisor juga perlu memperhatikan dan berpedoman pada prinsip-prinsip supervisi, yaitu 1. Supervisi hendaknya dimulai dari hal-hal yang positif. Yang kedua yaitu hubungan antara para pengawas dengan guru-guru hendaknya didasarkan atas hubungan kerjasama secara profesional. Yang ketiga, pembagian profesional hendaknya didasarkan pada pandangan objektif. Yang keempat, pembinaan profesional hendaknya didasarkan atas hubungan manusiawi yang sehat. Yang kelima, pembinaan profesional hendaknya mendorong pengembangan inisiatif dan kreativitas guru-guru. Yang keenam, pembinaan profesional harus dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketujuh, pembinaan profesional hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Dan yang kedelapan, yaitu pembinaan profesional hendaknya dilaksanakan atas dasar rasa kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan. Kesimpulan dari materi supervisi kelas tadi ya, pertama, supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Kegiatan yang paling penting dan paling utama dari supervisi kelas adalah pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya. Untuk mencapai atau memperoleh kualitas pembelajaran yang lebih baik, maka sangat diperlukan supervisi. Jika supervisi dapat terlaksana dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran, diharapkan hasil belajar siswa juga ikut meningkat, sehingga untuk lulusan sekolah juga akan meningkat pula. Demikian materi supervisi kelas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini. Saya Krisnanta Bayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.